Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita. Bapak Ibu yang terkasih, kami yang ada di tempat ini bersama-sama semua tim pelayanan mau menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam salam kasih persaudaraan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan, kami yakin dan percaya seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, kita dalam keadaan yang baik. Itu pun yang kami harapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya di dalam keadaan yang sehat, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa waktu sudah membawa kita sampai sejauh ini, dan semuanya itu terjadi oleh karena perlindungan Tuhan. Kita sudah berada di penghujung tahun, tapi Tuhan masih melindungi kita. Dan kita tetap yakin sampai sejauh mana kita melangkah, Tuhan pun akan tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita bersatu hati, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Kita akan memulaikan ibadah kita mengangkat pujian, layak dipuji, disembah. Kita senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kehidupan kita yang kita alami. Mari kita pujikan alam semesta, lukiskan kemurahan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Sama-sama layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus. Sekali lagi kita akan bicara dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu, kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Alam semesta melukiskan kebesaran, amin, kebesaran bumi dan surga, bumi
Lagu ini merupakan suatu ungkapan yang paling indah. Biarlah alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan begitu luar biasa. Di dalam namanya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memuliakan ibadah kita saat ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang telah memelihara kami dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan berganti bulan, bahkan sampai tahun berganti tahun. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan, sudah dengan usia yang begitu banyak, kami merasakan begitu hebat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Walaupun kami tidak bersekutu bersama-sama di dalam kumpulan orang banyak, tetapi kami yakinnya percaya dimanapun kami berada, walaupun ibadah kami hanya ibadah online, kami yakin bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Sebab kami walaupun terpisah, tapi kami satu di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, Engkau berkati seluruh pemain musik, seluruh bahkan pemimpin pujian, singer, dan juga yang mengoperasikan sound system ya Tuhan, bahkan LCD Tuhan. Engkau memberkati kami semua, semuanya kami di dalam lindungan Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan tetap sama bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami tabiskan ibadah kami. Biarlah ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, ini kan masih di dalam, walaupun sudah lewat beberapa hari, tapi kami juga masih rindu untuk menyampaikan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat menyambut tahun baru yang akan kita lakukan di beberapa hari lagi ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan tetap senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sekarang kita akan bersuka cita untuk mengagungkan Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian, Denganmu Tuhan. Berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dan hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kau Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi tak pernah ragu.
percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Katakan Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu pujian sukacita yang sangat indah, bahwa kita baru saja melewati Natal, dan Natal juga mengingatkan kita akan sebuah kata yang begitu luar biasa, yaitu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah berjanji menyertai kita, jangan pernah kita ragukan, sebab Dia Allah yang setia, tak pernah mengingkari janjinya. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya bisa ditumbuhi oleh benih-benih firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita akan pujian dari awal Bapak Ibu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu
di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat pujian. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Dengan janji-janji-Mu yang begitu luar biasa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami dan Engkau meneguhkan iman kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mengalami karya-Mu di dalam kehidupan kami sehari demi hari. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau taruhkan hikmat otoritas atas hamba-Mu supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga seluruh umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Biarlah hati mereka Engkau Tuhan, Engkau lembutkan hati mereka supaya dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kepada hambanya saya persilahkan. Cek satu. Thank you. Oke. Nah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun berada, Jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, maupun teman-teman kerabat-kerabat yang ada di sini yang sudah berkorban banyak hal, berkorban banyak waktu dan pemikiran. Saya sapa teman-teman sekalian dan Jemaat GPT Lumajang. Shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus.
Kiranya kasih karunia dan sejahtera Tuhan selalu melimpah bagi kita, dan kiranya selalu penyertaan, dan kiranya selalu perlindungan Tuhan, dan kiranya selalu kasih karunia Tuhan ada di dalam setiap kehidupan dan langkah-langkah kita. Bapak Ibu Saudara, saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kuat, dan di dalam keadaan semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, namun saya harap kita semua yang ada di tempat ini maupun Jemaat GPT Lumajang dan seluruhnya, kita boleh mendengarkannya semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua, selamat Natal. Selamat Natal, selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya merupakan pemberian yang paling berharga bagi kehidupan umat manusia, dan kelahirannya membuat sejarah yang paling panjang di dalam sejarah umat manusia, karena ketika Yesus lahir maka kita beroleh jalan masuk kepada surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan kita. Tema kita adalah keunikan kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau berbicara tentang kelahiran Yesus merupakan poin penting di dalam iman Kristen. Prinsip-prinsip kelahiran Yesus atau pembahasan kelahiran Yesus merupakan poin yang important, merupakan poin yang sangat penting di dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun di sebaliknya adalah ada banyak orang yang menghujat iman Kristen ketika berbicara tentang kelahiran Yesus. Ada orang berkata, jika Yesus adalah Allah, mengapa Allah lahir? Jikalau Yesus adalah Allah, mengapa dia harus menjadi manusia? Jikalau Yesus adalah Allah yang lahir itu sendiri, mengapa ia harus mati di kayu salib? Apakah Allah itu mati? Apakah memang Maria bersetubuh dengan Roh Kudus sehingga Allah lahir? Nah ternyata walaupun keunikan kelahiran Yesus, pengertian atau pembahasan kelahiran Yesus itu memang sepanjang sejarah dibahas, namun ternyata ada beberapa orang Bapak Ibu Saudara sekalian yang menganggap kelahiran Yesus itu sebagai sesuatu yang untuk mencela, bahwasanya pembahasan kelahiran Yesus hanya untuk menghujat iman seseorang Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan bahas, apakah benar Allah itu beranak? Atau apakah benar ketika ada anak Allah maka Allah itu bersetubuh dengan Roh Kudus dan seterusnya? Ataukah memang itu hanya sebuah istilah? Ataukah memang ketika Yesus lahir, ataukah itu berarti memang Yesus adalah hanya manusia saja yang bisa meninggal, yang bisa sedih, yang bisa meneteskan air mata, yang bisa lapar? Ataukah Yesus itu juga adalah Allah? Nah nanti kita akan bahas Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hal ini kita tidak boleh buta lagi Bapak Ibu. Ketika ada orang-orang yang bertanya tentang iman Kristen, terlebih khusus perihal kelahiran Yesus, kita terkadang menutup mata Bapak Ibu Saudara. Kita terkadang tidak mau memberi jawab, padahal Alkitab berkata kepada kita, pertanggungjawabkanlah imanmu, baik atau tidak baik waktunya. Jikalau ada orang yang menanyakan tentang imanmu, kata Rasul Petrus, maka kita harus mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara berapologia atau dengan cara membela iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita Bapak Ibu akan membahas itu hari ini. Nah Bapak Ibu, keunikan kelahiran Yesus. Apa sih yang dimaksud keunikan kelahiran Yesus? Jikalau berbicara tentang keunikan kelahiran, ada mungkin yang berkata, orang yang unik lahir itu adalah orang yang lahir dengan paras yang tampan dan cantik. Contoh seperti aku mungkin ya, parasnya tampan, cantik, bukan cantik ya, tampan seperti itu, unik lahirnya. Ada orang yang beranggapan demikian Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang beranggapan keunikan kelahiran itu adalah ketika dia lahir dengan paras yang tampan atau yang cantik. Ada juga berpendapat ternyata keunikan kelahiran itu berbicara tentang lahir dari keluarga terhormat, atau keluarga dengan darah biru mungkin, keluarga dari kerajaan mungkin, atau mungkin dari keluarga orang yang konglomerat dan lain sebagainya. Unik dia lahir. Kenapa Pak Pendeta? Karena dia lahir dari keluarga yang berdarah biru, konglomerat dan lain seterusnya. Nanti kita akan bahas apakah itu memang keunikan dari kelahiran yang Tuhan maksudkan. Dan yang terakhir adalah, ada juga yang berkata bahwa seseorang yang lahir dengan cara yang unik adalah lahir di tanggal atau bulan atau tahun yang bagus. Contohnya mungkin tanggal 1 bulan 1 2001, contoh tanggal 2 bulan 2 2002 dan seterusnya. Ada yang beranggapan demikian, unik lahirnya bro. Kenapa? Karena lahirnya itu tanggalnya cantik, bulannya cantik, tahunnya cantik. Nah saudara,
Ternyata keunikan kelahiran Yesus tidak berbicara tentang hal itu. Apakah dia parasnya tampan, atau ia lahir dari keluarga terhormat, atau lahir di tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Keunikan kelahiran Yesus tidak bersifat fisik, Bapak Ibu Saudara. Itu harus digarisbawahi. Saya percaya Yesus tampan, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun keunikan kelahiran Yesus tidak berbicara hal-hal yang fisik. Apakah ia tampan, apakah ia lahir dari keluarga konglomerat. Kita tahu Yesus lahir dari keluarga tukang kayu, bukan keluarga yang kaya pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara. Dan juga kita tahu tanggal lahir Yesus tidak terlalu bagus tanggal lahirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, maksudnya adalah keunikan kelahiran Yesus tidak berbicara hal-hal yang fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak salah kita mengatakan unik lahir di tanggal yang bagus, tidak salah. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah keunikan kelahiran Yesus tidak sama sekali berbicara tentang hal-hal yang fisik. Apakah itu parasnya, lahirnya dari keluarga yang mana, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kita akan melihat ada 3 poin yang saya bagikan keunikan kelahiran Yesus. Yang pertama adalah kelahirannya telah dinubuatkan. Ini yang membuat unik, saudara sekalian. Hal itu bisa kita baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31, Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, dan juga Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Nah, keunikan kelahiran Yesus yang pertama ini penting. Kelahirannya telah dinubuatkan. Nah, yang menubuatkan ini bukan satu orang, saudara sekalian. Yang membuat itu unik seperti itu. Yang menubuatkan bukan satu orang di zaman yang sama, dalam situasi kondisi politik yang sama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Namun nubuatan kelahiran Yesus itu di zaman yang berbeda, ditulis oleh orang yang berbeda, ditulis dengan jangka waktu yang berbeda, ditulis dengan situasi politik yang berbeda, ditulis dengan tempat yang berbeda, ditulis dengan rentang waktu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Musa menuliskan atau menubuatkan kelahiran Yesus 1600 tahun sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang membuat unik kelahiran Yesus. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang lahir dengan dinubuatkan terlebih dahulu. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu pribadi di muka bumi ini yang memang kelahirannya itu sudah dinubuatkan, sudah dinanti-nantikan, sudah ditunggu-tunggu. Tidak ada. Hanya pribadi Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31, 33. Demikian firman Tuhan. Bisa dibaca di slide. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata malaikat kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ada satu, Tuhan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya, dan juga raja atas kaum keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menguasai tahta kerajaan Daud bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, siapakah pribadi yang disebut anak Allah yang maha tinggi? Kerajaan Daud akan diperintah untuk selama-lamanya dari keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak mungkin ini hanyalah seorang manusia. Tidak mungkin, omong kosong. Tidak mungkin ada manusia yang kerajaannya tidak berkesudahan, yang dia memerintah atas kerajaan Daud bapa leluhurnya dan seluruh keturunan Yakub, dan dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu pribadi yang lahir ini adalah pribadi Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang memang berinkarnasi, yang memang menjadi manusia, yang dikorbankan juga untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Itu nubuatan yang pertama kepada Maria pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata bukan hanya itu, nubuatannya juga Mika, Nabi Mika itu kira-kira 700 sebelum Masehi, atau kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Karena Yesus lahir mungkin kira-kira abad yang kedua sampai abad yang keempat Masehi. Dan Nabi Mika merupakan nabi yang dituntun oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Itu kira-kira pada tahun 700 sebelum Masehi. Jadi Nabi Mika sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Mika sudah menubuatkan seperti ini. Tetapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Nabi Mika ternyata sudah menubuatkannya, saudara. Kerajaannya sejak purbakala. Tidak mungkin ini adalah manusia yang kerajaannya sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Tidak ada yang membatasi, Bapak Ibu Saudara. Tentu nubuatan Nabi Mika ini merupakan nubuatan kepada Mesias yang akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu memang digenapi ketika zaman Yesus Kristus, Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah digenapi. Inilah bukti yang menjelaskan dengan sangat spesifik bahwa memang Yesus merupakan anak Allah yang maha tinggi, bahwa memang Yesus Mesias, bahwa memang Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Berapa banyak sekarang orang-orang yang masuk ragu bahwa Yesus adalah juru selamat, teman-teman sekalian, atau Bapak Ibu Saudara. Pasti banyak orang yang meragukan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Bukan hanya non-Kristen, bukan hanya non-Muslim, bukan hanya Muslim, saya katakan demikian, tapi juga Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak yang meragukan hal itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamatnya. Dia ragu, apakah memang ketika beriman kepada Yesus dosa-dosa akan diampuni? Apakah ketika beriman kepada Yesus memang kita akan diselamatkan? Apakah kita beriman kepada Yesus kerajaan surga akan menjadi jaminan kita? Ada banyak keraguan-keraguan. Namun Alkitab jelas mengatakan di dalam pembacaan itu bahwa kerajaannya merupakan kerajaan yang sejak purbakala, sejak dahulu kala, tiada awal dan tiada akhir, Bapak Ibu Saudara. Dan itu digenapi, benar. Yesus lahir di Bethlehem Yehuda. Nah, Mika juga menuliskannya. Ternyata bukan hanya Mika, namun juga Yesaya. Yesaya kira-kira pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, kira-kira tahun 800 sampai 900 sebelum Masehi, kira-kira 800 atau 900 sebelum Yesus lahir. Yesaya, Nabi yang terkemuka di dalam perjanjian lama, dia juga menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa mungkin yang bisa disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Tidak mungkin yang lahir ini hanya manusia. Saya ingin menandaskan itu loh. Tidak mungkin yang lahir ini hanya seorang manusia. Dia sebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapak Ibu Saudara. Ada 300 ayat setidaknya di dalam Alkitab yang menunjukkan nubuatan tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan dengan begitu spesifik, dengan secara eksplisit, tersirat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tersurat maupun secara implisit yang tersirat, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus lahir, bangkit, mati dan menyelamatkan seluruh umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak ayat, tidak mungkin kita akan baca, Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun poin-poin penting dari ayat-ayat ini akan menolong kita. Nah, ternyata bukan hanya Yesaya, bukan hanya Mika yang tahun 700 ataupun tahun 800. Ternyata Musa itu menuliskan atau menubuatkan tentang kelahiran Yesus di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, kata Tuhan kepada Musa, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa, kata Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi ketika Musa ada di dalam masa-masa transisinya, sebentar lagi dia mungkin akan meninggal, digantikan oleh Yosua. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, nanti suatu saat lo akan kubangkitkan nabi bagi mereka, bangsa Israel, di antara saudara-saudaramu, seperti engkau ini. Artinya adalah di antara bangsa Israel, suku bangsa Israel, yaitu ke-12 suku. Ada yang salah mengartikan ayat ini, bahwa ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad. Ada yang pernah mendengar itu? Ya, ada yang mengatakan itu. Ayat ini untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, maafkan, saya tegas untuk hal-hal ini, karena ini merupakan prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Kami berhak membela iman kami, karena kami menggali Alkitab dengan jujur dan serius. Nabi Muhammad bukan berasal dari 12 suku Israel. Ada suku Lewi, ada suku Yehuda, ada suku Benyamin. Nabi Muhammad bukan berasal dari situ, karena Alkitab berkata, seperti engkau ini dari antara saudara mereka, saudara bangsa Israel.
ya ke-12 suku, dan jelas Yesus adalah dari suku bangsa Israel, yaitu suku Yehuda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas itu dipatahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga berarti hal ini, jikalau Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, itu poinnya Bapak Ibu Saudara, maka Yesus juga akan membebaskan kita dari perbudakan maut dan perbudakan dosa. Itu poinnya. Jadi jelas nubuatan Musa ini jelas itu adalah untuk Yesus sebagai satu-satunya pembebas untuk segala dosa kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlalu banyak ayat untuk menjelaskan bahwa Yesus kelahirannya telah dinubuatkan, dan itu merupakan sesuatu yang unik. Bapak Ibu, kelahirannya telah dinubuatkan. Rentang waktu yang begitu sangat lama. Orangnya berbeda, Musa, Yesaya, Mika, Maria, dan beberapa nabi-nabi lain lagi. Orangnya berbeda, jangka waktunya berbeda, situasi politiknya berbeda. Ketika Musa menubuatkan tentang kelahiran Yesus, itu mungkin di padang gurun. Namun ketika Mika menubuatkan hal itu, mungkin dia ada di dalam kalangan bangsa Israel pada saat hari itu. Situasi kondisinya berbeda, politiknya berbeda, rentang waktunya berbeda, Bapak Ibu Saudara, dan dinubuatkan oleh orang yang berbeda juga, sehingga nubuatan ini menjadi nubuatan yang koheren, ini menjadi nubuatan yang bisa dipertanggungjawabkan, karena bukan seorang yang menubuatkan. Nek cuma seorang yang menubuatkan, ya kita mungkin bisa ragu, tapi ini orang yang berbeda, jangka waktu berbeda, situasi politik dan berbeda. Ini menandakan bahwa memang Yesus satu-satunya juru selamat, tidak terbantahkan, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama, keunikan kelahiran Yesus, saudara sekalian. Ini juga pembelajaran bagi kita supaya kita cerdas, Bapak Ibu, bisa memberi pertanggungjawaban iman kepada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, saya singkat-singkat saja, hanya ada 3 poin yang saya bagikan. Keunikan kelahiran Yesus yang pertama adalah kelahirannya telah dinubuatkan, dan itu merupakan unik karena tidak ada satu pribadi pun yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kecuali pribadi Sang Juru Selamat. Amin. Yang kedua adalah ternyata benihnya bukan dari manusia. Ini unik. Keunikan yang kedua berkaitan dengan kelahiran Yesus, benihnya itu bukan dari manusia. Hal itu bisa kita baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa lihat di slide. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini perkataan, ini situasi ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, karena Yusuf tahu Maria itu sudah mengandung, seperti itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria seperti itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada satu manusia yang bisa melahirkan tanpa ada hubungan seksual. Itu memang secara biologis. Tidak ada satu manusia yang bisa mengandung tanpa ada unsur seksual, yaitu bertemunya sperma dan sel telur. Tidak ada. Namun penelitian terkemudian, ada bukan manusia, ada makhluk, ternyata bakteri atau pohon, dia bisa melahirkan, dia bisa berkembang biak tanpa harus ada unsur seksual seperti itu. Bertemunya sel telur dan sel sperma seperti itu. Penemuan terkemudian saya baca demikian. Nah, tapi itu hanya berkaitan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada bakteri-bakteri, Bapak Ibu Saudara. Dan fakta menjelaskan bahwa tak ada satu pribadi manusia pun yang bisa melahirkan atau mengandung atau hamil tanpa ada unsur seksual, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, kecuali Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat unik, benihnya bukan dari manusia tapi dari Roh Kudus, saudara sekalian. Ini penting, saudara. Benihnya dari Roh Kudus. Jadi tidak ada unsur seksual di dalamnya. Tidak ada, jelas dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Itu jelas, karena apa? Karena Yusuf berusaha ingin menceraikan Maria. Jikalau memang Yusuf bersetubuh dengan Maria, jelas Yusuf tidak akan berusaha untuk menceraikan Maria. Sederhana saja. Namun karena Yusuf melihat bahwa Maria telah mengandung dan dia masih perawan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ia berencana untuk menceraikannya secara diam-diam. Karena Yusuf hatinya itu sangat lembut, sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Ini hanya terjadi sekali sepanjang sejarah. Tidak akan ada satu pribadi yang bisa lahir tanpa unsur seksual. Tidak ada.
kecuali Yesus, dan dia merupakan satu-satunya dan tidak akan pernah ada yang seperti dia lagi, Bapak Ibu. Karena ini pekerjaan khusus Allah. Mengapa kita membatasi pekerjaan khusus Allah? Mengapa kita berkata itu tidak mungkin, Pak Pendeta? Loh, mengapa kita membatasi pekerjaan Allah? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Jikalau Allah tidak bisa menjadi manusia, dia bukan Allah malahan. Itu sanggahannya, Bapak Ibu Saudara. Jikalau Allah tidak bisa menjadi manusia, dia bukan Allah. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Semuanya adalah inisiatif dirinya sendiri. Sekali ia berkata jadi, sekali ia berkata jadi. Apa susahnya ia mau menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara? Itu sanggahan yang paling bisa kita pertanggungjawabkan kepada orang-orang yang berusaha menghujat iman Kristen kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benihnya dari Roh Kudus. Dia yang memilih untuk dilahirkan. Ada yang memilih di sini dilahirkan dari keluarga Tionghoa? Ada? Ada? Gak ada ya? Aku besok mau keluarga Tionghoa. Aku apalagi aku Batak. Aku besok mau lahir dari keluarga Batak. Enggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lahir dari keluarga mana? Lahir tanggal berapa? Atau dalam suku apa? Kita tidak bisa memilih itu. Namun Yesus berbeda. Makanya saya katakan unik. Lahir seganteng aku, kalian gak bisa milih, saudara sekalian. Gak bisa. Memang ketampananku memang tak pernah pudar dari dulu sampai sekarang. Maksudnya yang ingin saya garis bawahi adalah kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, kapan kita lahir, dari suku apa kita lahir. Saya tidak pernah menyesal menjadi orang Batak, walaupun sekarang saya semi-semi orang Tionghoa, semi-semi orang Cina, semi-semi orang Jawa. Wong Jawa aku iki, Bapak Ibu. Syek-syek Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Aku memang orang Batak, tapi saya berbaur dengan teman-teman sekalian. Ya, saya tidak menyesal aku setampan ini. Bercanda-bercanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman-teman yang lain juga tampan. Ferry, Yason, Sigit, Olpi, Clement, Vindi. Tapi dari semua mereka memang saya yang paling tampan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak bisa memilih, saudara, dari suku mana kita lahir. Siapa mama kita tidak bisa milih. Siapa bapak kita tidak bisa milih. Tapi Yesus dia memilih di mana dia lahir. Dia memilih siapa ibunya, dia memilih siapa bapaknya, dia memilih dari keluarga mana. Dia pilih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia pilih dari Maria. Dia pilih ayahnya Yusuf karena Yusuf seorang hatinya baik. Yusuf yang adalah seorang tukang kayu. Yesus tidak memilih dari keluarga Herodes, dari keluarga kerajaan Romawi dan seterusnya. Dia memilih lahir di mana, dari keluarga apa, dari suku apa, dia yang memilih. Itu yang menandakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kelahiran Yesus merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus kita perhatikan, bahwa kelahirannya merupakan nubuatan yang sudah digenapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang memilih untuk dilahirkan. Tidak ada satu pribadi pun yang seperti itu. Apakah Allah melahirkan dan beranak? Nah, ini kan pertanyaannya. Ketika Yesus lahir, kita percaya Yesus itu adalah Allah. Apakah itu berarti Allah melahirkan? Atau apakah itu berarti Allah beranak? Jikalau Yesus disebut anak Allah, apakah itu berarti bahwa Allah itu beranak? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lagi diam, Pak Pendeta Yomaniae, gundul, nggak ada itu. Alkitab berkata, pertanggungjawabkan imanmu, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara, anak kunci, apakah ada ibu kunci? Anak tangga, apakah ada ibu tangga? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah segala sesuatu yang ada anaknya itu harus ada ibunya? Nggak ada. Anak kunci, anak tangga itu tidak ada ibunya. Kita tidak pernah mempersoalkan, ini anak kunci bro, mana ibu kuncinya? Kita nggak pernah mempersoalkan itu. Ini anak tangga bro, ibu tangganya mana? Tapi kenapa ketika berkaitan dengan anak Allah kita bertanya, loh mana ibu Allah? Mana bapak Allah? Kita tidak konsisten, Bapak. Itu tentu adalah hanya istilah. Hanya istilah, itu harus dipahami. Begitu banyak orang yang menghujat iman Kristen karena tidak mengerti hal itu. Padahal begitu sangat sederhana, begitu sangat simpel. Anak Allah hanyalah sebuah istilah, bukan berarti Allah itu punya anak, Allah itu melahirkan, atau Allah itu mengandung. Tidak, Bapak Ibu Saudara saya. Itu hanyalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang kedekatan antara seorang ayah dan seorang anak. Itu jalinannya itu kuat. Jadi menjelaskan kedekatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak, Allah tidak mengandung, Allah tidak bersetubuh. Itu hanyalah sebuah istilah. Begitu sederhana, Bapak Ibu. Namun banyak sekarang orang-orang yang menghujat iman Kristen yang berkata, Allah kalian Kristen beranak iku kawin dengan Maria dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang harus kami bela. Kami bukan membela Tuhan kami,
Tapi kami membela iman kami, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak perlu dibela, tapi iman. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa iman itu harus dibela, saudara sekalian. Nah yang kedua, Allah berinkarnasi. Jikalau Allah tidak melahirkan, jikalau itu hanyalah sebuah istilah, maka Allah berinkarnasi atau Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Kira-kira seperti itu. Begini Bapak Ibu Saudara. Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Allahnya ada enggak? Ada. Dagingnya ada enggak? Ada. Jadi Yesus merupakan Allah sepenuhnya dan manusia seutuhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang akhirnya berkata kan sesederhana itu. Yesus itu hanya manusia, dia bisa nangis, dia bisa sedih, dia bisa takut. Yes, karena ada manusianya. Namun Allahnya juga ada. Mengapa ia bisa menghilang? Mengapa ia bisa mencelikkan mata yang buta? Mengapa ia bisa mengampuni dosa? Mengapa ia bisa membebaskan orang-orang dari segala dosa? Mengapa ia bisa membebaskan kutuk? Mengapa ia bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati? Karena ada sifat Allahnya. Sebegitu sangat sederhana. Allah menambahkan di dalam dirinya sifat, menambahkan di dalam dirinya daging, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang bermaksud, itu yang artinya Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bukan Allah menjelma menjadi manusia. Itu harus digarisbawahi. Itu salah persepsi. Bukan Allah menjelma menjadi manusia. Jikalau kucing menjelma jadi anjing, kucingnya ada enggak? Enggak ada, karena kucing sudah jadi anjing. Jikalau tikus menjelma jadi kodok, tikusnya ada enggak? Enggak ada, karena tikus sudah jadi kodok. Tapi Allah bukan menjelma, Bapak Ibu Saudara. Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Allahnya ada enggak? Tetap ada. Jadi istilah-istilah itu harus dipahami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah bukan menjelma, Allah berinkarnasi atau mengambil atau menambahkan di dalam diri Allah daging. Daging ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allahnya tetap ada, manusianya tetap ada. Makanya Yesus manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Kan kita sekarang bisa memberi jawab bagi mereka yang kurang berpendidikan itu dengan semena-mena berkata bahwa Yesus hanyalah manusia, hanyalah seperti nabi aja, hanyalah guru saja. No, Bapak Ibu, tidak ada nabi yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang bisa menebus segala dosa-dosa manusia. Hanya Yesus sendiri. Itu menandakan Yesus bukan hanya nabi, namun dia juru selamat dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus kita mengerti, saudara. Nah, ada dua istilah yang saya ingin bagikan di dalam ini, di dalam pembahasan ini. Hendaklah pemikiran dan perasaanmu bersatu dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, namun mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia dan bahkan menjadi seorang hamba. Itu tertulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Ada dua poin yang harus kita bahas di situ. Ketika ia ada dalam rupa Allah, di dalam bahasa Yunani atau Gerika, Bapak Ibu Saudara, itu hupargon. Hupargon itu adalah seperti ini. Ini menandaskan kita nanti supaya jelas lagi. Ikuti saja Bapak Ibu. Pertama memang bingung nanti. Hupargon ini begini Bapak Ibu Saudara. Status atau hakikat atau keadaan yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa diubah oleh apapun. Saya ulangi, hupargon adalah status, keadaan atau hakikat yang tidak bisa diubah atau diganti oleh apapun dalam rentang waktu apapun. Contoh, jikalau ini HP, saya ganti HP saya menjadi Xiaomi, maka statusnya beda. Atau ini saya jual, HP Samsung saya jual kepada Bro Sigit, status HP ini beda. Ini bukan jadi HP saya lagi, namun jadi HP Sigit. Itu bukan hupargon Bapak Ibu Saudara. Tapi hupargon itu adalah status yang tidak pernah berubah. Contoh, ibu saya, walaupun mungkin suatu saat ibu saya, contoh menikah dengan misalnya dia menikah gitu, dia tetap ibu saya. Bagaimanapun dia tetap ibu saya, apapun keadaannya, maupun dia menikah berapa kali, dia tetap ibu saya. Maupun dia meninggal, mayatnya itu tetap ibu saya. Itu namanya hupargon. Hupargon itu merupakan status yang tidak bisa berubah dalam rentang waktu apapun, yang tidak bisa diubah oleh apapun. Kita tidak bisa mengubah status ibu kita. Walaupun mungkin kita berkata, kamu bukan ibuku, tetap dia adalah ibu kita. Walaupun mungkin dia bercerai, keluarga kita bercerai, tetap dia ibu kita. Karena statusnya tidak bisa berubah. Nah, itulah yang dinamakan hupargon. Jadi Yesus itu dikatakan ada dalam hupargon. Jadi Yesus itu memang adalah wujud Allah itu sendiri, berkaitan dengan status. Jadi Yesus dari dulunya Allah
Sekarang Allah, selama-lamanya Allah, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya hupargon. Statusnya tidak berubah sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Walaupun ia lahir pada tahun kedua Masehi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun hanya kedagingannya yang lahir. Allahnya dari dulu tetap ada sampai selama-lamanya. Hanya kedagingannya yang lahir pada tahun kedua Masehi Bapak Ibu Saudara. Namun sifat keallahannya tetap sampai selama-lamanya. Sekarang kan kita tercelikkan mata rohani kita. Kita bisa memberi pertanggungjawaban bagi mereka yang selalu menghina iman Kristen Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetiraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, namun mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya itu seperti ini Bapak. Dalam bahasa Yunani kenosis. Artinya seperti yang saya katakan tadi. Dia menambahkan sifat manusia di dalam diri Allah, menambahkan daging di dalam diri Allah. Jadi dia bukan hanya Allah lagi, namun ada juga daging atau manusia. Itu yang namakan kenosis. Dia tidak menganggap kesaraan sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia mau merendahkan diri bahkan sampai seperti hamba. Ketika ia menjadi manusia, tentu ada batasan-batasannya sebagai manusia Bapak Ibu Saudara. Dia lapar, dia haus, dia menangis, tentu ada Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang lumrah saja. Karena Yesus 100%, bukan 100%, sepenuhnya adalah manusia dan sepenuhnya adalah Allah. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini poin yang terakhir. Keunikan kelahiran Yesus yang pertama adalah kelahirannya telah dinubuatkan oleh Mika, oleh Yesaya, oleh Musa dan juga oleh Gabriel sebagai malaikat yang datang kepada Maria. Keunikan kelahiran Yesus yang kedua adalah keunikan Yesus yang kedua, benihnya bukan dari manusia. Kita sudah bahas tadi, benihnya bukan dari manusia namun dari Allah itu sendiri. Kita sudah membahas begitu sangat panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah keunikan kelahiran Yesus, kedatangannya untuk melayani. Ini yang paling penting saudara sekalian. Kedatangannya untuk melayani. Dia kedatangannya bukan untuk foya-foya. Kedatangannya bukan hanya untuk memerintah orang-orang seperti ini seperti enggak. Namun kedatangannya untuk melayani. Kedatangannya untuk berkorban. Kedatangannya untuk menebus dosa. Bagaimana mungkin dia jauh dari surga, dia begitu enak di surga, tanda petik jika kalau berbicara tentang kemanusiaan. Dia begitu damai di surga, dia begitu enak di surga. Bagaimana mungkin ia datang ke suatu tempat yang ia harus mengorbankan sesuatu, yang ia harus melayani, yang dia harus merendahkan diri, mengosongkan dirinya, menambahkan sifat daging di dalam dirinya, yang menambahkan daging di dalam dirinya. Bagaimana mungkin itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Namun itulah sifat Allah. Kita tidak bisa membantah sifat Allah. Mengapa Allah menjadi manusia? Itu keputusan Allah. Dan itu merupakan satu-satunya jalan. Itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dosa manusia. Itu merupakan satu-satunya cara. Nggak ada cara lain. Hanya Allah yang menjadi manusia. Itu cara satu-satunya. Mengapa? Demikian Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah lihat sarang semut di sini? Sarang semut tiba-tiba jatuh di jalan kan ya. Prak, hancur sarang semutnya. Tiba-tiba ada kita teman-teman lewat di jalan itu. Semut. Jangan di situ, nanti ada sepeda motor lewat, kamu ditabrak. Nanti kamu mati. Kira-kira semutnya ngerti nggak? Sampai kerongkongan kita besar sekalipun nggak akan ngerti. Sampai kura-kura jadi ninja pun nggak akan mengerti Bapak Ibu Saudara. Sampai hari raya kuda pun itu tidak akan bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya nggak akan ngerti karena apa? Bahasanya berbeda. Bahasanya berbeda, kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Tidak mungkin semut itu bisa mengerti bahasa kita. Bagaimana sekarang supaya semut bisa mengerti dengan yang tadi itu? Ayo, gimana? Supaya semut itu mengerti dan lari dari jalan itu, gimana caranya? Enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain. Kita yang harus jadi semut. Enggak ada cara lain. Nah begitulah Allah. Allah katakan manusia, kamu ini jalanmu salah. Ini jalanmu salah. Ini jalanmu salah. Manusia tidak mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, manusia tidak mengerti. Karena memang ketika manusia jatuh dalam dosa, kehendaknya, pemikirannya, perasaannya jauh dari hadapan Allah. Bagaimana supaya manusia itu mengerti? Maka Allah yang harus jadi manusia. Begitu sangat spesifiknya, begitu sangat tegasnya iman kita Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah ragu Yesus Kristus Juru Selamat. Saya nggak pernah ragu. Karena hanya itu caranya untuk menyelamatkan manusia itu loh. Dengan perbuatan baik. Wow. Jikalau dengan perbuatan baik, hitung-hitung perbuatan baik kita Bapak Ibu, gak sebanding dengan perbuatan jahat kita.
Gak ada orang yang diselamatkan dengan perbuatan baik, termasuk saya pribadi, termasuk para pendeta senior-senior saya. Gak ada. Karena apa? Karena tahu yang baik tidak melakukan aja dosa. Bayangkan, mengingini barang milik lain aja, orang lain aja berdosa. Terus melakukan sesuatu tanpa iman itu dosa. Bayangkan, kita ternyata tidak sadar akan dosa-dosa kita, dan kebaikan kita tidak akan mungkin menebus dosa-dosa itu, nggak akan mungkin. Harus memang ada yang dikorbankan, harus memang ada darah yang tercurah, harus memang ada yang harus dipersembahkan sebagai tebusan atas segala dosa-dosa itu. Jikalau kita bisa diselamatkan dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita, sapi dan anjing itu akan masuk surga. Karena apa? Mereka taat, mereka paling taat kepada Tuhannya. Sapi disuruh kerja kemana aja mau, sekuat apa aja dia kerja bajak itu sawah. Manusia disuruh ke gereja aja nggak mau. Ayo, kita belak-belakan Bapak Ibu Saudara. Tentu jikalau kita diselamatkan dengan perbuatan baik kita, sapi dan anjing itu akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita memang diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, oleh darah yang tercurah. Itu yang menghapus segala dosa manusia. Makanya saya katakan, Yesus Allah jadi manusia itu merupakan satu-satunya cara. Satu-satunya cara untuk menebus segala dosa manusia. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Tapi apakah perbuatan baik itu tidak penting? Itu penting. Sebagai tanda kita orang-orang yang percaya, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebagai tanda kita diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan baik bukan untuk selamat, kata Rasul Paulus, namun perbuatan baik itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berkhotbah kira-kira seperti 100 orang ini, padahal cuma 6 orang ini. Yes Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah ragu Bapak Ibu. Dia datang untuk melayani. Melayani siapa? Ini poin-poin yang terakhir saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa yang dilayani Bapak Ibu Saudara? Ini slide terakhir. Siapa yang dilayani? Dia melayani Allah dan melayani manusia. Dia melayani pekerjaan Allah. Dia melayani visi misi yang diberikan Bapa kepada anak. Dia melayani, yaitu visi misi untuk lahir, untuk menyerahkan dirinya, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu visi misi yang diberikan Bapa kepada anak, dan dia selesaikan. Jadi dia melayani Allah dan juga melayani manusia. Bapak Ibu Saudara, demikian kita Bapak Ibu. Kita pun demikian. Kita seharusnya menjadi orang yang menjadi pelayan Allah dan juga menjadi pelayan manusia. Kita tidak bisa berkata hanya melayani Allah bro, tapi tanpa melayani manusia. Nggak bisa bro. Kita nggak bisa hanya melayani manusia, nggak bisa. Kita harus melayani dengan dua sisi, melayani Allah dan melayani manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Yesus yang adalah Allah itu aja mau melayani kita, mau melayani visi misi yang diberikan Allah, mau melayani manusia loh, ciptaannya sendiri. Dia bisa tenang-tenang saja di surga mungkin, namun Allah tidak. Dia mau merendahkan diri untuk melayani Allah, taat sungguh-sungguh kepada Allah, tanpa banyak kompromi, tanpa banyak bantahan dan lain seterusnya. Dan dia juga melayani manusia. Tuhan bisa saja langsung membuang kita, menggantikan dengan ciptaan yang baru. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh Allah. Namun Allah sifatnya tidak seperti itu. Ia mau memperbaharui manusia. Ia mau menyelamatkan manusia dengan caranya Allah. Ia mau lahir, ia mau menderita. Ia bahkan dikhianati oleh murid kesayangannya. Ia bahkan ditinggalkan oleh murid-murid kesayangannya seperti Petrus. Ditinggalkan, dicaci maki, dilulahi dan lain sebagainya. Padahal ia sudah melakukan segala, sepanjang sejarah dia melakukan mujizat, namun orang-orang melupakannya. Ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya itu tidak logis Bapak Ibu Saudara. Namun Allah tahu tugasnya dan dia tahu. Dan dia mau melakukannya Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tahu akan menderita, dia tetap jalani. Ia melayani Allah dan juga melayani manusia. Kita juga demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapak Ibu tidak harus jadi imam-imam di sini. Jadi pendoa syafaat juga di rumah adalah melayani Allah, melayani sesama, melayani keluarga dan seterusnya. Bapak Ibu tahu nggak kata yang paling jahat di dunia ini apa? Kata yang paling jahat itu bukan bunuh diri. Kata yang paling jahat itu bukan kata-kata kotor. Kata yang paling jahat itu bukan umpatan, bukan cacian, bukan hujatan. Kata yang paling jahat adalah aku. Kata yang paling jahat adalah aku. Ayem. Bukankah semua masalah itu ada di dalam diri kita? Bukankah korupsi mereka karena apa? Karena aku. Aku kurang. Bukankah segala perceraian adalah karena aku? Aku gak suka.
Bukankah segala pertengkaran karena aku hatiku disakiti? Bukankah segala akar masalah itu sebenarnya kata yang paling jahat itu aku. Mengapa koruptor tidak pernah berhenti? Karena aku maunya aku yang dimengerti, maunya aku yang dipahami, maunya aku yang dikasihi, maunya aku yang dicintai. Pokoknya selalu bertolok ukur selalu kepada aku dan aku. Namun Yesus tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tidak demikian, bukan aku. Jikalau Yesus berpikir demikian, aku dia nggak akan menyelamatkan manusia. Namun apa yang dilakukan Yesus? Kata yang paling indah, bukan ibu, bukan kasih, tapi kata yang paling indah adalah engkau. Itu artinya Yesus lebih mengutamakan manusia dibandingkan statusnya pada saat hari itu sebagai Allah. Demikian kita Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Oleh sebab itulah Alkitab mengatakan, kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri, layanilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Jika kalau engkau menjadi yang terbesar di antara kalangan saudaramu, hendaklah engkau menjadi hamba mereka. Jika engkau menjadi terkemuka, ingin menjadi terkemuka di antara saudara-saudaramu, hendaklah engkau menjadi pelayan-pelayan. Bapak Ibu Saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang tangguh dan pelayan manusia yang tangguh. Kita tidak bisa melayani Tuhan saja, namun kita juga melayani Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan saja, namun juga melayani manusia. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya memberkati kita. Ingat, ada 3 keunikan kelahiran Yesus. Yang pertama adalah keunikan yang pertama, kelahirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sepanjang sejarah dalam rentang waktu yang berbeda, orang yang berbeda, zaman yang berbeda. Keunikan yang kedua, benihnya bukan dari manusia, namun dari Roh Kudus. Itu pekerjaan Allah. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Allah. Dan yang ketiga, keunikan kelahiran Yesus adalah bahwa Dia lahir hanya untuk melayani dan untuk menebus dosa manusia, sehingga kita pun harus melayani dan kita melayani sesama kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Saya undang petugas untuk mempersiapkan diri. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya. Thank you ya. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu ragu akan kelahiran Yesus. Dia memang satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan dosa manusia. Tidak terbantahkan Bapak Ibu, dari kelahirannya, dari benihnya, dari pekerjaannya, tidak terbantahkan dia satu-satunya juru selamat. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi Yesus.
karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Aku sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal semestanya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus. Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan Tuhan gak terbantahkan Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang bisa mengampuni dosamu. Omong kosong perbuatan baik. Harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tercurah, harus dia dinubuatkan. Kita sudah diselamatkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Harusnya kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan secara penuh, secara konsisten, dengan semangat. Namun kita juga melayani manusia dengan seluruh kekuatan kita, dengan seluruh kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memikirkan tentang dirimu, namun pikirkan orang lain. Jangan hanya memikirkan egomu saja yang harus dipenuhi, namun engkau juga harus memikirkan pelayanan Tuhan dan orang-orang lain. Bapa di surga, penjabaran yang sederhana, yang singkat, yang padat, yang jelas dari penjabaran firman-Mu yang sudah kami bahas sedemikian rupa, kami belajar bahwa memang kelahiran-Mu begitu sangat unik. Kau dilahirkan dengan dinubuatkan lebih dahulu oleh para nabi dan para rasul, dengan rentang waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, pribadi yang berbeda, situasi politik yang berbeda. Namun Engkau juga, benih-Mu bukan dari manusia namun dari Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan-Mu sendiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Engkau memang datang hanya untuk melayani, menebus segala dosa manusia. Demikian kami ya Tuhan, kami juga datang ke dunia ini dilahirkan. Kami sebagai pelayan-pelayan Allah yang konsisten, pelayan-pelayan Allah yang sungguh-sungguh, yang bersemangat, dan juga bukan hanya melayani Allah, namun juga melayani manusia. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah melayani di tempat ini.
Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan keluarga, pekerjaan, pelayanan, semuanya cita-citanya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menjadi penolong mereka, penuntun mereka, dan penyemangat hidup mereka. Berdoa juga bagi sidang jemaatmu yang mendengarkannya, kiranya semakin konsisten, semakin kuat, semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin yakin bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan semakin yakin bahwa dosa-dosa kita semua sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya, dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk beberapa waktu ke depan. Tidak ada ibadah PA Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Rebo tidak ada ibadah PA. Tanggal 31 hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Nah, hari Kamis ada ibadah tutup dan buka tahun. Tutup dan buka tahun. Hari Kamis ada ibadah tutup dan buka tahun jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Ingat, tadi ibadah PA tidak ada, ibadah kaum muda juga tidak ada. Namun kita ada ibadah satu lagi untuk tahun ini. Ada ibadah satu lagi, sisa satu lagi ibadah tahun ini, yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember. Ya, benar ya. Jam 5 sore. Ada yang ulang tahun? Tanggal 3 juga nggak ada ibadah sekolah minggu. Oh ya. Oh ya, sekarang ya, atau sekarang aja ya. Oke, tanggal 3 hari Minggu, benar ya? Tanggal 3 hari Minggu tidak ada ibadah umum dan tidak ada ibadah sekolah minggu. Saya ulangi, tanggal 3 hari Minggu 2021 tidak ada sekolah minggu dan tidak ada ibadah umum. Bapak Ibu mungkin bisa refreshing keluar kota, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan namun ingat, tanggal 31-nya hari Kamis itu ada ibadah tutup dan buka tahun. Ulang tahun nggak ada? Nggak ada yang ulang tahun ya? Oke, selesai, tidak ada pengumuman tambahan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami selesaikan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu juga Tuhan berkati dimanapun berada yang sakit. Kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan sembuhkan. Jikalau ada mungkin yang berbahagia ulang tahun pernikahan, seperti Pak Sidarta dan Ibu Irma yang ulang tahun pernikahan beberapa hari yang lalu, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan, dan juga semakin harmonis, semakin semangat, dan semakin sukacita di dalam melayani Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu juga dimanapun berada, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan melimpah bagi kami sekalian. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi kita sama-sama katakan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Yeay, kita nyanyikan satu pujian denganmu Tuhan. Delta 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 Tuaga. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Amin. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Bapak Ibu Saudara, jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin. Salam dari kami semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.